Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas tentang financial technology yang terdiri dari Arfandio Altan, Muhammad Iqbal Afandi, dan Teza Farha Rizky. Bisa langsung dilanjutkan saja ke slide berikutnya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari financial technology. Financial technology ini bisa dikatakan sebagai inovasi di dalam dunia keuangan untuk menggantikan sistem perbankan yang sudah kuno istilahnya. Teknologi ini diaplikasikan guna untuk menghasilkan produk, layanan, atau model bisnis yang baru. Lalu konsep dari fintech itu sendiri yaitu menyediakan transaksi yang berbiaya rendah dan menjaga efisiensi pada saat bertransaksi itu sendiri. Lalu sejarah dari fintech dimulai dari tahun 1982 di mana e-trade mulai ditemukan. Aplikasi ini mendorong fintech kepada masa kejayaannya. Lalu pada 1990 mulai ditemukan broker untuk saham secara online. Hal ini memudahkan untuk para investor untuk menanam modal di pasar modal. Lalu tahun 1998 perbankan mulai mengadaptasi teknologi dengan mengaplikasikan teknologi tersebut ke sistem bankingnya, yaitu online banking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran, manfaat, dan tantangan dari financial technology itu sendiri. Jadi untuk peran fintech ini, fintech juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah perilaku konsumen juga ekspektasi konsumen. Di antaranya adalah konsumen dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan di mana saja karena adanya smartphone dan internet tersebut, serta menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi terhadap bisnis kecil yang baru dibangun. Jadi maksudnya di sini tuh, misalnya dalam produk GoFood, kita walaupun baru membuka sebuah toko untuk menjual makanan misalnya di GoFood ini seperti disamaratakan dengan toko-toko makanan yang lainnya karena menjadi satu dengan toko-toko besar yang lainnya di dalam aplikasi GoFood. Selain itu, teknologi informasi juga berperan penting kepada keberadaan fintech. Menurut OJK, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. Jadi, setelah kita tahu peranan teknologi informasi terhadap fintech, kita juga harus mengetahui peranan teknologi informasi terhadap aktivitas manusia, karena tidak dapat disangka lagi kalau teknologi informasi itu mempunyai peranan yang sangat tinggi di kehidupan kita. Salah satunya, dan peranan teknologi tersebut bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teknologi berperan untuk menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu pekerjaan atau proses. Balik lagi ke GoFood. Jadi misalnya kalau di zaman dulu ada orang untuk menerima telepon, untuk memproses pesanan, untuk pesanan suatu makanan tertentu, kalau di GoFood sudah terotomatisasi. Jadi konsumen tinggal klik satu kali, maka restoran sudah bisa memproses pesanan pelanggan tersebut. Dan peranan yang kedua adalah teknologi memperkuat peran manusia. Jadi
kalau yang pertama menggantikan, yang kedua ini adalah memperkuat peran manusia. Ya ini dengan menyajikan informasi terhadap suatu pekerjaan atau proses. Nah, untuk selanjutnya, fintech juga ternyata mempunyai banyak tantangan. Fintech dengan berbagai di slide selanjutnya, fintech dengan berbagai layanan keuangan sebelumnya, Pak. Nah, dengan berbagai layanan keuangan itu, seperti crowdfunding, mobile payment, dan jasa transfer uang seperti yang sedang booming saat ini, menyebabkan revolusi terhadap bisnis startup. Dengan crowdfunding misalnya, dapat memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang tidak kenal sekalipun. Fintech juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional, seperti yang paling terkenal adalah PayPal. Perkembangan fintech sendiri memberikan beberapa manfaat. Jadi, manfaatnya kita bagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi konsumen, manfaat bagi pelaku bisnis, dan manfaat bagi ekonomi. Pada manfaat bagi konsumen ada 3, yaitu pilihan produk yang lebih luas, peningkatan kualitas layanan, dan penurunan harga. Seperti yang sudah dijelaskan saya tadi, kalau teknologi memperkuat peran manusia, ya ini dengan menyajikan informasi terhadap suatu pekerjaan atau proses. Sehingga dengan peran teknologi tersebut, para pelanggan bisa mempunyai pilihan produk yang lebih luas. Dan karena hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi persaingan harga, sehingga terjadi penurunan harga dan peningkatan kualitas layanan. Dan manfaatnya fintech bagi pelaku bisnis adalah memperpendek rantai transaksi. Kayak yang tadi saya sebutkan, balik lagi ya, tentang GoFood. Jadi kita nggak harus mesen, nggak harus punya tempat dulu, nggak harus nyewa tempat dulu, tapi bisa saja kita membuka usaha makanan di rumah hanya berbasis aplikasi GoFood. Dan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operasional. Yang ketiga adalah meningkatkan inklusi keuangan, dan yang keempat adalah memperlancar arus informasi. Nah, untuk memperlancar arus informasi, balik lagi ke yang tadi ya, kedua, teknologi memperkuat peran manusia. Yang terakhir adalah manfaat bagi ekonomi. Manfaat bagi ekonomi ini saya bagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah mempercepat transmisi kebijakan moneter, yang kedua adalah meningkatkan kecepatan uang beredar, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semua ini berhubungan ya sama fintech. Jadi misalnya mempercepat transmisi kebijakan moneter, karena setiap manusia insya Allah hampir kebanyakan orang di Indonesia mempunyai teknologi smartphone dan internet, sehingga transmisi kebijakan moneter dapat disebarkan dengan cepat. Begitu juga dengan meningkatkan kecepatan uang beredar. Dengan mudahnya kita untuk membeli makanan atau membeli barang secara online, secara otomatis meningkatkan kecepatan uang yang beredar di masyarakat. Orang menjadi konsumtif. Dan ketika orang-orang menjadi konsumtif, secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, alasan adanya fintech yaitu masyarakat tidak dapat dilayani di industri keuangan tradisional karena perbankan pada saat itu terikat pada aturan yang ketat serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Selain itu, ada alasan juga kenapa fintech ada, karena masyarakat itu mencari alternatif pendanaan lain selain jasa industri keuangan tradisional. Ini adalah salah satu alasan kenapa adanya crowdfunding. Nah, untuk slide selanjutnya, tantangan fintech. Ini adalah slide terakhir dari saya. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa financial teknologi pinjam-meminjam mempunyai peluang yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Hanya saja, financial teknologi juga menghadapi beberapa tantangan. Ini saya kutip dari OJK. Yang pertama adalah meningkatkan keseimbangan antara peningkatan inklusi keuangan dan manajemen risiko. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan fintech. Yang ketiga adalah infrastruktur pendukung. Dan yang keempat adalah keamanan cyber dan perlindungan data konsumen. Sepertinya dari keempat, ada satu lagi. Yang kelima adalah pengumpulan lebih banyak data konsumen.
Nah, sepertinya dari kelima tantangan ini banyak yang sudah kita alami. Contohnya infrastruktur pendukung. Di beberapa masyarakat di wilayah kota bisa mendapatkan internet dengan kecepatan tinggi dengan harga yang relatif murah. Tapi kalau misalnya masyarakat tersebut tinggal di daerah yang pinggiran, bisa saja internet yang didapatkan tidak sebaik masyarakat yang ada di perkotaan. Dan tantangan yang tentang meningkatkan pemahaman masyarakat, kalau kita pikir kembali, tidak semua orang mempunyai menggunakan layanan fintech. Seperti yang paling gampangnya adalah mobile banking. Nggak semua orang percaya mereka mempercayakan kebutuhan banking mereka di dalam HP, sehingga menjadi tantangan bagi kita semua untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Baik, itu dulu dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Teza Fahrizky. Baik, saya Reza Fariski. Saya ingin menjelaskan apa aja sih jenis fintech yang udah ada di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2016. Yang pertama itu ada peer-to-peer business lending. Jenis peer-to-peer business lending itu dapat juga digunakan untuk mendukung hampir semua tujuan bisnis dengan menyuntikkan sejumlah modal kerja ke dalam operasi bisnis Anda. Ini dapat dibayar kembali dalam jangka waktu yang membuat pembayaran bulanan itu terjangkau tanpa mempengaruhi arus kas yang Anda miliki atau yang ada. Terus ada yang kedua itu peer-to-peer consumer lending. Itu transaksi berbasis utang di mana individu menggunakan platform online untuk meminjam dari sejumlah peminjam individual yang masing-masing memberikan pinjaman sejumlah yang jumlahnya itu kecil. Sebagian besar bentuknya berupa pinjaman pribadi atau personal tanpa jaminan. Lalu ada yang terakhir itu ada peer-to-peer real estate lending. Artinya transaksi hutang yang terjamin berbasis properti antara individu atau institusi dengan umumnya dunia bisnis, yang sebagian besar merupakan bisnis pengembangan properti. Contohnya, kalau dari peer-to-peer business lending itu ada Investri atau enggak itu ada gandeng tangan. Lalu di peer-to-peer consumer itu ada Coinworks. Lalu yang terakhir itu real estate itu ada namanya itu Gradana. Lalu beralih dari peer-to-peer kita ke fintech crowdfunding. Crowdfunding itu di mana dana itu dikumpulkan dalam skala masyarakat yang luas atau besar. Mulai dari yang pertama itu ada crowdfunding donation base. Jadi donatur di sini itu tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Soalnya uangnya itu dikumpulkan dari banyak donatur yang menyumbangkan uangnya ke suatu foundation apa institusi yang menyediakan jasa donation based crowdfunding ini. Contohnya itu kitabisa.com atau gofundme.com. Lalu ada jenis yang kedua adalah reward based crowdfunding. Di jenis ini donatur akan mendapat timbal balik berupa barang, jasa atau sebuah hak dalam reward based crowdfunding. Namun bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. Biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif seperti games, di mana para donatur yang mendanai proyek tersebut akan diberi fitur-fitur menarik dari games tersebut. Contoh dari startup reward based crowdfunding diantaranya adalah Kickstarter.com dan Indiegogo.com. Yang ketiga itu ada debt based crowdfunding. Sebenarnya crowdfunding jenis ini sama dengan pinjaman biasa, yaitu berbentuk utang.
Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga. Contohnya itu ada crowdfund.co. Lalu yang terakhir itu ada equity based crowdfunding. Konsepnya itu sama seperti saham, di mana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen. Contohnya itu ada akseleran. Lalu beralih dari crowdfunding, ada jenis lain lagi yaitu debentures atau debt based securities. Jenis ini itu seperti surat berharga berbasis utang, di mana pemberi pinjaman menerima kewajiban utang tanpa agunan yang biasanya dibayar kembali dalam jangka waktu yang panjang. Serupa dalam struktur untuk pembelian obligasi, namun dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Lalu yang terakhir itu ada balance sheet consumer lending, atau hampir sama seperti peer-to-peer, tapi ini itu kebanyakan bekerja sama dengan bank. Itu suatu platform yang memberikan pinjaman langsung kepada peminjam konsumen. Berbeda dengan pinjaman peer-to-peer, di mana platform online mencocokkan pemberi pinjaman dengan pihak ketiga dengan peminjam, mengambil potongan dari setiap transaksi. Namun, peer-to-peer ini tidak mengambil potongan dari transaksi tersebut. Secara langsung secara langsung peminjamannya, transaksinya. Lalu, saya ingin membahas tentang dampak atau implikasi dari fintech. Yang pertama itu, dengan adanya fintech, ini bisa memecah konsentrasi yang terjadi di pasar keuangan sehingga market share yang terdistribusi antar pesaing. Sehingga market share ini akan terdistribusi antar pesaing yang menawarkan jasa layanan yang sama. Akibatnya, tidak ada lagi dominasi lembaga perantara atau intermediasi keuangan tertentu di pasar keuangan, dan kompetisi yang terjadi berpotensi menurunkan tingkat harga jasa layanan keuangan tersebut. Lalu yang kedua, ada fintech dapat membuka peluang yang lebih besar bagi konsumen, rumah tangga, dan dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah atau UKM, untuk mengakses jasa keuangan. Misalnya kayak saya buka usaha kecil menengah ya, entah saya jualan makanan atau apa. Misalnya saya berjualan bakso nih, terus saya pakai fintechnya itu eh pembayaran online gitu loh, kayak OVO atau GoPay gitu. Jadi para pelanggan ini tidak perlu mengeluarkan uang lagi dari dompetnya, cuman hanya perlu men-scan barcode yang ada di rombong saya atau gerobak saya. Jadi memudahkan para UKM ini untuk melakukan transaksi. Lalu yang terakhir itu ada resikonya dari fintech ini itu cyber, terutama itu resiko cyber ya, mulai dari privasi dan kepemilikan data, serta tata kelola data. Karena data yang kita setorkan ke pihak startup fintech ini, kita tidak tahu keamanannya seperti apa. Namun pasti data yang kita setorkan ke startup fintech ini akan dijamin sepenuhnya oleh pemilik startup fintech ini. Namun ya itulah dunia teknologi ya, ada resiko tersendiri di setiap penggunaan teknologi tersebut, seperti data, privasi, dan lain-lain. Lalu dengan adanya fintech ini, itu dapat memudahkan para konsumen, para peminjam, para pendana, para investor, para pembisnis, dan yang lain-lainnya menggunakan jasa layanan keuangan agar lebih mudah mengakses jasa tersebut. Mungkin sekian dari saya.
Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang sudah mau untuk menonton video presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Mungkin untuk pertanyaan dan diskusi bisa dibuka melalui si Pejar ataupun melalui WhatsApp group. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.